يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا ماددا. يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا أساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكار سبحانك يا محمد الشافعي هدامي وسبحانك يا سيف بن نصير وسبحانك يا عبد الشكر رملي وثم إلى يا حسن رزقي وسبحانك يا عبد الله الشافعي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia daripada Allah. Kita dapat hadir di masjid ini dan kita melanjutkan iktikaf kita dengan kita mengkaji kitab Safinatun Najah, yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat memperbaiki ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, saya mohon maaf kalau suara saya ini agak berubah sedikit
agak serak-serak basah gitu. Ya, mungkin karena kecapean gitu ya. Kemarin ngajar di Menteng Dalam Masjid Bundar itu awal-awal masih ada suara, akhir-akhir sudah habis suara saya. Sampai hari ini belum kembali pulih. Ya, tapi karena komitmen, insyaallah kita akan teruskan juga selagi masih sehat, selagi masih ada suara sedikit demi sedikit, kita akan lanjutkan tetap taklim kita ini. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan masuk kepada fasal yang baru, yaitu fasal tentang rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Faslun arkanus salati 17. Rukun-rukun salat ada 17 perkara. Nah, kalau ada yang pernah membaca di kitab-kitab yang lain yang menyebutkan bahwa rukun salat itu bukan 17, itu adalah memang ikhtilaf dari segi penyebutan rukun-rukun yang lainnya. Di dalam kitab Al-Minhaj, yang ini menjadi pendapat utama dalam mazhab Syafi'i, bahwa rukun salat itu ada 13 ya. Yang mu'tabar rukun salat ada 13. Namun pengarang kitab ini mengambil pendapat dalam kitab Ar-Raudhah yang membagikan rukun salat itu kepada 17. Kenapa beda? Bedanya cuma masalah tumakninah. Ya. Kalau 17 berarti tumakninah menjadi rukun yang terpisah. Sedangkan kalau yang menganggap 13, dia akan menyebutkan ruku beserta tumakninah, iktidal beserta tumakninah, sujud beserta tumakninah, dan duduk antara dua sujud beserta tumakninah. Sedangkan kalau yang 17 dipisah-pisah gitu. Jadi jumlahnya menjadi 17. Alhasil sebetulnya tidak ada yang berbeda, hanya segi penyebutan saja ya. Kalau yang satu digabungkan antara rukun dengan tumakninah, kalau 17 dipisah antara rukun dengan tumakninah, menjadi rukun tersendiri ya. Baik, itu hanya disebut khilaf lafzi saja, khilaf lafzi. Baik jamaah sekalian, yang pertama rukun salat yang pertama adalah an-niyatu. Rukun salat yang pertama adalah niat. Niyatu fi'liha bil qalbi. Niat mengerjakan salat itu di dalam hati kita. Ya. Fala yakfi nutqu biha ma'a ghaflatil qalbi. Maka tidak cukup, tidak memadai apabila lisannya mengucapkan niat tetapi hatinya itu lalai daripada niat. Tidak hadir hati ketika dia meniatkan itu, maka tidak menjadi sah salatnya. Jadi yang dianggap adalah bukan yang di mulut tetapi yang di hati, karena niat itu amal qalbi. Niat itu adalah amal qalbi. Makanya kalau yang kita selalu ucapkan talaffuz niat sebelum salat, nawaitu, bukan usolli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, itu bukan niat tetapi talaffuz niat. Jangan hanya mengucapkan talaffuz niat ketika takbiratul ihram kosong daripada apa yang tadi kita ucapkan, maka tidak sah salatnya. Karena yang dianggap adalah apa yang terlintas di dalam hati, bukan yang terucap di lisan. Akan tetapi ulama mengajarkan kepada kita untuk melafazkan niat supaya dia lebih mudah hadir ke dalam hati kita. Ya.
Kalau kita talafuz niat, maka ketika kita takbir akan lebih mudah hadir niat itu di dalam hati kita. Bahkan para ulama menyebutkan kalau lisannya menyebutkan sholat zuhur, tetapi dia ingin sholat asar, maka yang tetap dianggap adalah apa yang di dalam hatinya. Tadi misalkan kita sholat maghrib, imam waktu talafuz dia niatnya lain, talafuznya lain, usolli fardhul isya'i, tetapi dalam hatinya dia niat sholat maghrib, sah tidak? Sah, karena yang dianggap adalah yang di hati, bukan yang di lisan. Ya, jelas. Nah, wan niyatu, dan dalam perkara niat itu darajatun, ada beberapa tingkatan. Satati. Penjelasan tentang darajat niat itu nanti setelah bab ini akan dibahas lebih detail tentang niat. Kita akan berbicara panjang di situ, bukan sekarang. Ya. Kemudian yang kedua, rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihrami. Takbiratul ihram. Summiyat takbiratul ihrami li'annaha sababun fi tahrimi ma kana halalan qablaha. Dinamakan takbiratul ihram karena bahwasannya takbiratul ihram itu adalah sebab pengharaman apa-apa yang sebelumnya adalah halal. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena ketika orang mengucapkan takbir itu, maka apa-apa yang sebelumnya halal menjadi haram. Gitu. Apa yang haram? Makan. Sebelum sholat halal, tapi ketika takbir haram. Berbicara yang tidak ada kaitan dengan sholat, sebelum sholat halal, ketika takbir haram. Maka dari itu disebut takbir, itu disebut takbiratul ihram. Gitu. Ya. Ucapannya mesti Allahu Akbar. Ya. Adapun kalau misalkan dia ucapkan Allahu Huwal Akbar, tidak sah. Ya. Kalau misalkan dia gabungkan dengan sifat Allah yang lainnya, Allahur Rahmanir Rahim Akbar contohnya, itu masih boleh. Tapi kalau diganti dengan Allahu Huwal Akbar, tidak boleh. Ini tidak lazim ya. Allahu Akbar saja sudah cukup. Baik. Nah, adapun angkat tangan itu rukun atau bukan? Angkat tangannya rukun atau bukan? Angkat tangannya bukan rukun. Ya. Yang rukun adalah ucapan. Ucapannya Allahu Akbarnya itu yang jadi rukun. Dan dia termasuk rukun qauli. Artinya kalau perkara itu adalah perkara rukun qauli, dia tidak boleh dibaca secara sir. Misalkan mulutnya ditutup tapi hatinya berkata, dalam hati dia mengucapkan Allahu Akbar, maka tidak sah. Rukun qauli itu syarat minimalnya adalah dapat didengar oleh telinganya sendiri. Gitu ya, mesti terucap, terkeluar suara Allahu Akbar. Ya. Baik, angkat tangan, saya ulang lagi, itu bukan rukun, itu adalah sunnat hayat. Nanti kita akan masuk. Kemudian yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Berdiri atas orang yang mampu dalam sholat fardu. Ya. Bagi sholat fardu wajib berdiri ketika apa? Paling kurang ketika takbiratul ihram. Tapi bagi orang yang mampu, kalau dia memang tidak mampu karena dia sakit, maka tidak wajib. Kalau misalkan dia hanya mampu sebentar, hanya untuk takbiratul ihram saja dia masih mampu, maka wajib dia berdiri ketika takbir. Ya. Nah, begitu juga dalam sholat-sholat yang seumpama seperti sholat fardu.
Apa misalkan sholat yang dinazarkan, sholat sunat tapi dia nazar. Saya bernazar nanti saya akan bernazar sholat witir. Sholat witir kan sunnah, tetapi misalkan dinazarkan jadi wajib, maka ketika dia jadi wajib, berdirinya menjadi wajib, ya, menjadi wajib. Termasuk juga sholat-sholat yang masuk kategori fardu kifayah, itu juga sama seperti fardu, dia wajib berdiri. Nah, kemudian wajibu alaihi an yansuba izamu zahri, wajib baginya untuk menegakkan tulang belakangnya. Jadi ketika berdiri nggak boleh bongkok. Kalau berdiri ketika qiyam tidak boleh bongkok, kemudian takbir tidak boleh. Kalau dia mampu menegakkan tulang belakangnya, dia wajib menegakkan tulang belakangnya. Melainkan kalau orang itu adalah orang yang memang keadaannya bongkok, ya. Ada jamaah kita yang siapa namanya, Pak Haji siapa tuh, Rusman, yang memang keadaannya begitu, itu memang keadaannya seperti itu, kita tidak boleh paksakan. Nah, kalau misalkan dia tidak mampu, fa in lam yaqdir qama kaifa amkanahu. Kalau dia tidak mampu, maka dia berdiri semampu dirinya. Ya. Bahkan kalau misalkan dia mampu berdiri tetapi dengan cara berpegangan dulu, sandaran dulu contohnya, boleh begitu misalkan. Kalau misalkan nggak sandaran, nggak bisa berdiri, masih wajib begitu, masih wajib berdiri, ya. Melainkan kalau berdiri saja pusing kepalanya, berdiri saja tidak stabil berdirinya, maka dia tidak wajib. Itu namanya ajiz, orang yang lemah, maka tidak wajib. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita sambung, ada falsafah, ada filsafat, filosofi. Kenapa sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram? Dan juga kenapa takbiratul ihram itu gerakannya mengangkat kedua tangan, menghala ke arah kiblat. Di antara filosofinya adalah ketika orang mengucapkan takbiratul ihram, dia mengakui bahwa Tuhan yang selayaknya dibesarkan adalah Allah, yang lain itu kecil. Maka ucapan adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang lain tidak ada yang besar. Dan kalau kita perhatikan bahwa dalam sholat itu bacaan yang paling banyak kita baca adalah bacaan apa? Allahu Akbar, ya. Itu bacaan yang paling banyak kita baca. Setiap perpindahan rukun kita baca itu, kecuali ketika kita i'tidal, kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang lainnya Allahu Akbar. Kenapa disuruh bacanya Allahu Akbar? Supaya kita senantiasa mengingati. Ketika dalam sholatmu kamu lalai, terbang pikiranmu kemana-mana, datangkan lagi ingatan bahwa Allah yang paling besar. Gitu. Ya, itu diantara falsafah, filosofi kenapa dibaca Allahu Akbar. Kemudian rukun yang berikutnya adalah qiraatul Fatihati, membaca Al-Fatihah. Dan membaca Fatihah ini wajib bagi setiap orang yang sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, baik dia sholat sendirian ataupun sholat berjamaah, baik dia menjadi imam ataupun dia menjadi makmum, maka dia wajib membaca Fatihah, kecuali kalau dia makmum yang masbuk, ya, makmum yang masbuk, maka dia tidak wajib baca Fatihah, dan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Nah, saya ingin tanya kepada para jamaah, makmum masbuk itu definisinya apa? Makmum masbuk itu definisinya apa? Yang kelambat.
yang lambat datang masuk ke jamaah gitu ya. Nah, ini perlu saya luruskan. Makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak sempat menghabiskan Fatihah bersama imam. Itu makmum masbuk. Ya, memang kalau orang terlambat kita katakan dia masbuk karena apa? Karena memang dia tidak sempat menghabiskan Fatihah. Misalkan dia memang ketika dia masuk imam sudah mau rukuk, namanya masbuk. Karena memang dia tidak sempat menghabiskan Fatihah. Tetapi definisi asal daripada masbuk adalah dia yang makmum yang tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah bersama imam. Nah, kenapa saya mesti jelaskan begitu? Karena ada keadaan di mana makmum dia ikut dengan imam dari awal. Rakaat pertama dia bersama imam, takbir bersama imam. Tetapi rakaat yang kedua, mungkin yang ketiga barangkali dia bisa jadi masbuk. Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Bagaimana terjadinya? Gini contohnya. Rakaat pertama oke, normal. Rakaat kedua normal. Rakaat ketiga setelah tasyahud awal imamnya berdiri. Nah, imamnya ini kan bacaannya sir ya. Imam bacanya sir, tidak dikuatkan. Nah, kebetulan imam ini dia terburu-buru, dia ingin cepat-cepat, mungkin perutnya sakit ataupun gimana ya. Bacaannya dicepatkan. Nah, imam naik ya, bacaannya laju, bacaannya cepat, makmum ikut naik. Rakaat yang ketiga baru setengah jalan imamnya sudah ruku. Imamnya sudah ruku. Ini baru setengah jalan nih. Bacaan si imam terlalu misalkan cepat gitu ya. Nah, makmumnya ini baru jalan, dia bingung apakah harus habiskan Fatihah ataupun tidak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Habiskan Fatihah ataupun bagaimana? Habiskan Fatihah ataupun tidak? Masbuk. Habiskan enggak? Habiskan. Ini katanya enggak perlu. Ini katanya habiskan. Ayo gimana? Nah. Ayo. Ini ada dua pendapat nih, ada dua mazhab nih. Ya. 3 rukun panjang. 3 ayat. 3 ayat aja. Baik. Misalkan imam ini sudah ruku, nah hati-hati, jangan sampai tertinggal dengan imam. Berapa rukun? Ya, jangan sampai tertinggal dengan imam 2 rukun. Ya, 2 rukun. Kalau masih ruku kan baru 1 ya, tertinggal. Si makmum masih berdiri. Imamnya sudah ruku, tertinggal 1 rukun. Nah, jangan sampai ini imam naik ke atas. Tidak. Ya. Kalau sampai 2 rukun, maka nanti dia rakaat itu tidak dianggap. Gitu. Ya. Makanya yang lebih baik adalah pada keadaan seperti itu si makmum ini menjadi masbuk. Nah, itu terjadi dan memang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ada yang dari awal ikut dengan imam, rakaat ketiga dia jadi masbuk. Contohnya keadaannya seperti itu. Ya. Melainkan kalau si makmum ini mempunyai uzur syar'i, di antara uzur yang dibenarkan untuk dia tertinggal dengan imam dengan 3 rukun panjang. Nah, hati-hati nih. Ada orang yang mempunyai uzur. Di antara uzur yang disebutkan oleh para ulama adalah memang dia punya bacaan itu lambat. Lambatnya memang bukan dibikin-bikin, memang dia lambat bacaan. Ya.
Ataupun makmum ini ketika naik rakaat ketiga dia ngelamun. Makmum ini ngelamun. Ya, waktunya diri itu dia diri. Kan harusnya dia baca apa? Baca Fatihah, dia malah ngelamun. Dia malah ngelamun. Nah, ini juga disebut uzur. Kalau ada uzur seperti itu, ya, maka dia dibenarkan untuk tertinggal dengan imam 3 rukun panjang. Kalau ada uzur, ya. Kalau misalkan tidak ada uzur, dia jangan sampai tertinggal dengan imam 2 rukun, bukan rukun panjang, 2 rukun saja. Kalau rukun panjang itu apa? Ruku, rukun panjang. Sujud yang pertama rukun panjang. Sujud yang kedua rukun panjang. Kalau iktidal rukun pendek. Duduk antara 2 sujud rukun pendek. Ya, itu bagi orang yang punya uzur, ya. Baik. Paham sampai sini? Paham? Makmum masbuk nih, ya. Nah, ini sering terjadi, ya. Sering terjadi itu biasanya kapan? Bulan Ramadan. Betul? Bulan Ramadan. Ini imamnya laju bacaannya, ya. Kita baru naik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca surah bacanya surah Qul lagi. Rakaat kedua. Kita baru mau baca. Ini imam udah habis bacaannya. Dari awalnya kita ikut dengan imam muwafiq. Rakaat kedua kita bisa jadi masbuk. Nah, kita ikut saja bersama imam, Fatihah ditanggung sama dia. Gitu, ya. Tapi jangan begitu, ya. Masjid Al-Barakah jangan begitu. Kalau imam tarawihnya jangan sepergila, ya. Baca dengan tartil. Ya. Baik. Kemudian nanti juga setelah bab ini akan dibahas lebih mendetail tentang Fatihah. Apa yang harus dijaga? Kemudian berapa tasydid yang harus diperhatikan? Itu nanti dibahas setelah ini. Baik, hadirin jamaah sekalian, yang kelima, rukun yang kelima adalah ruku'. Ruku' ini adalah secara bahasa inhina. Inhina artinya membongkok, ya. Wa an yanhaniya bila inkhinasin bihaitsu tanadu yaqinan rahatahu rukbatayhi. Orang yang dianggap rukuknya itu betul, rukuknya sah adalah dia membongkokkan badannya bukan dengan cara inkhinas. Bagaimana bentuk inkhinas? Inkhinas itu dia bongkok tetapi kepalanya ke atas, dadanya ke atas. Gitu. Boleh bayangkan enggak? Bongkok ini, ya. Ya, saya tonjokkan juga lah, saya tonjokkan. Biar baik. Ruku itu membongkokkan badan, tetapi bukan inkhinas. Inkhinas itu apa? Bongkok tapi dadanya ke depan, kepalanya ke atas. Gitu. Nah, gitu. Ya, tidak sah ruku seperti ini. Walaupun misalkan tapak tangannya dapat menyentuh lutut, tapi kalau bentuknya begini, inhina itu kepalanya mesti agak dalam, dadanya juga ke bawah. Begitu. Nah, syarat minimal ruku adalah tapak tangan kita itu mesti menyentuh lutut kita. Ya. Kalau tidak menyentuh lutut maka tidak sah. Oke. Dan kalau yang paling sempurna adalah dia meratakan tulang belakangnya. Kalau seandainya diletakkan air di atas belakangnya itu, maka tidak tumpah. Nah, itu yang sempurna. Membentuk 90 derajat. Itu yang paling sempurna. Tapi sekurang-kurangnya adalah apabila dia membongkokkan badan dan menyentuh tapak tangannya itu kepada lututnya, itu sudah dianggap sah. Oke?
itu ruku. Baik. Kemudian yang keenam adalah at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah pada ketika ruku. Ya, tuma'ninah apa artinya? Tuma'ninah artinya sukunun baina harakaini. Tenang, diam di antara dua gerakan. Antara apa? Antara ruku dan iktidal. Dia diam sejenak, itu namanya tuma'ninah. Berapa lama kadar tuma'ninah yang paling minimal? Kadar tuma'ninah yang paling minimal adalah sekadar bacaan subhanallah yang dibaca secara pertengahan. Itu sudah dianggap cukup tuma'ninah. Tapi kalau misalkan dia tidak ada tuma'ninah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Pernah kan ada video viral tuh, taraweh 20 rakaat 8 menit. Kita yang ngeliatnya aja capek, ya, kita ngeliatnya capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tuma'ninahnya nggak ada. Padahal tuma'ninah itu rukun. Minimal tuma'ninah adalah bacaan subhanallah yang dibaca secara sederhana, pertengahan, tidak cepat, tidak lambat. Ya, begitu. Nah, itu wajib. Tuma'ninah itu wajib. Nah, kita dianjurkan ketika kita tuma'ninah, ketika dalam ruku itu kita baca bacaan yang biasa diajarkan, yaitu subhana rabbiyal azimi. Dalam satu riwayat tidak ada wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi saja. Dalam riwayat yang lain ditambahkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu yang biasa kita baca, ya. Boleh. Itu juga bukan wajib. Itu hanya apa? Itu hanya rukun, maaf, itu hanya sunnat hayat. Yang rukun yang mana? Yang rukun gerakannya. Gerakannya itu rukun, tuma'ninahnya rukun. Adapun bacaannya itu bukan rukun. Itu hanya sunnat hayat, ya. Seandainya kalau dia diam, tidak baca apa-apa, tetap sah, ya, tetap sah. Kemudian yang ketujuh, al-i'tidalu. Iktidal. Iktidal secara bahasa adalah al-istiqamah, tegak, ya. An ya'uda raki'un ila ma kana 'alaihi qabla ruku'i, yaitu kembalinya orang yang ruku kepada keadaan yang sebelum dia ruku, yakni berdiri. Itu namanya iktidal. Baik. Nah, pada iktidal juga itu ada tuma'ninah. Maka disebutkan di sini rukun yang ke-8 adalah at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah pada ketika iktidal. Jelas? Jelas ya? Oke, seterusnya. As-sujudu marrataini. Sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Nah, sujud ini ada rukunnya. Sujud ini ada rukunnya. Rukunnya apa? Harus ketujuh anggota tubuh ketika ketika sujud itu wajib terkena lantai. 7 anggota. Apa anggotanya? Dari atas dulu, dari atas. Nih, dahi. Nabi kalau menyebutkan ketika dahi, Nabi tunjuk langsung dahi dan juga hidung. Dahi dan hidung. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i yang wajib adalah dahi. Hidung ini sunnah, ya. Mazhab yang lain mengatakan wajib. Dahi wajib, ini wajib. Makanya ada yang berkata juga, kalau sujud pakai masker, buka maskernya, gitu. Ya, maskernya buka. Karena ada yang berpandangan ketika sujud itu dahi dan ini hidung satu paket, ya. Namun yang muktamad dalam mazhab Syafi'i dahi jidat ini yang wajib, ini sunnah, ya. Tetapi kalau misalkan kita bisa buka sedikit, ya bagian hidung aja dibuka sedikit, nah itu lebih afdal, ya. Baik, nih satu. Kemudian mana lagi?
Nih, 2 tapak tangan kita. Berapa ada? 3. 2 lutut kita. 5. 2 kaki kita. Tapak kaki ya. 7 anggota ini wajib terkena lantai. Dan yang wajib tidak boleh ada penghalang adalah apa? Dahi. Dahi tidak boleh ada penghalang. Kalau ada kopiah, peci kita begini, ya, peci begini, dia sujud begini, nggak sah. Kenapa? Terhalang oleh kopiah, ya, kopiah, begitu. Hati-hati. Adapun yang lain, tangan, kalau kita pakai sarung tangan, sah tidak? Kalau kita pakai sarung tangan, kita sujud, kan ada penghalang tuh, sah tidak? Sah tidak? Sah. Yang wajib tidak boleh ada penghalang, ini aja. Nih, yang ini yang tidak boleh ada penghalang. Sedangkan yang lain tidak ada masalah. Kalau dia pakai sarung tangan, sarung tinju, boleh. Ataupun dia pakai ini, pakai apa namanya tuh? Deker. Nah, deker, tidak ada masalah. Pakai kaos kaki, tidak ada masalah. Yang wajib mesti kosong daripada penghalang hanya ini. Oke, ini. Nah, mesti diperhatikan juga di sini. Kalau misalkan seseorang itu dia sujud, kemudian tempat sujudnya itu terhalang oleh pakaiannya sendiri, pakaian yang dia pakai terhalang oleh pakaiannya sendiri, maka sujudnya juga tidak sah. Biasanya siapa nih? Perempuan. Perempuan pakai apa kan? Pakai mukena ya. Pakai mukenanya kan lebar. Ketika dia mau sujud, dihamparkan begitu. Allahu Akbar. Dia sujud di atas apanya? Nah, di atas mukenanya itu dianggap seperti penghalang juga. Tidak boleh. Karena apa? Mukena itu dipakai olehnya. Ya. Mukena itu dipakai olehnya. Seperti misalkan ini juga, ini kan kita pakai nih, ya. Nah, kita tutup begini, nah kan terhalang. Sama seperti pakaian mukena tadi, ya. Maka hati-hati bilang sama istri kita di rumah, kalau mau sujud jangan sampai sujud di atas mukenanya, batal, tidak sah itu sujudnya tidak sah. Jelas ya. Nah, begitu juga kalau orang laki ini pakainya apa biasanya? Pakai sorban. Dia pakai sorban, hati-hati. Kalau sorbannya itu terhalang, sorbannya itu terhampar, ya. Dia pakai sorban, tapi terhampar juga, ada bagian yang terhampar. Dia sujud di atas sorbannya, tidak sah juga, terhalang. Ya. Kalau misalkan sorbannya diletakkan di bawah, dia sujud di atas sejadahnya, di atas sorbannya, bisa nggak? Boleh, nggak ada masalah. Karena kan tidak menempel dengan bajunya, dengan badannya, gitu ya. Ini yang kalau dipakai nih, yang kita pakai, terus kita sujud, terhampar juga di situ. Nah, itu yang masalah. Jelas ya? Hah? Sorbannya. Nah, misalkan sorbannya kita nggak pakai di sini, kita hamparkan di atas sejadah, sujud di situ, tidak ada masalah. Dia sama hukumnya seperti sejadah. Ya, oke. Baik. Ada berapa menit lagi untuk sampai isya? 7 menit, oke. Ada yang ingin bertanya tidak? Ya, silakan. Sebelum ini ya, biar cukup waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya pada poin yang niat dirahmati pas takbiratul ihram. Ini apakah harus diniatin hati itu ucapinnya secara lengkap atau gimana? Atau cukup hanya disebutkan ini sholatnya apa, terus berapa rakaat, sama ini maksudnya imam atau makmum gitu. Baik. Sebetulnya yang dipertanyakan ini akan dibahas setelah rukun sholat.
Setelah bab ini ada pembahasan lebih detail tentang itu, tapi nggak apa-apa. Karena ada yang bertanya, mungkin memerlukan jawaban dengan secara cepat. Dalam niat yang wajib ada itu adalah dalam niat sholat fardu ya. Yang wajib ada adalah 3 perkara. Qasad, ta'arud, ta'yin. Ya. Dalam sholat fardu yang wajib ada 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Apa itu? Qasad, kita mau buat apa? Sholat. Nah, usolli itu qasad. Ya. Kita mau mengerjakan sholat itu namanya qasad. Kemudian ta'arud, kita nyatakan kita ingin sholat fardu wajib. Kalau dia tidak sebut kefarduannya, maka tidak sah niatnya. Maka yang kedua, usolli fardhu, wajib. Ya, wajib. Yang ketiga, dia mesti mentakyinkan, menentukan itu jenisnya sholat apa. Apakah subuh, apakah zuhur, apakah maghrib. Nah, jadi yang wajib ada 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Kita berikan contoh, usolli fardhal maghribi. Ini wajib ada, ya. Adapun bilangan rakaat, salasa rakaatin itu tidak wajib. Boleh dibaca, boleh tidak. Mustaqbilal kiblati itu tidak wajib. Boleh dibaca, boleh tidak. Kemudian fardhu lillahi ta'ala lillahi ta'ala ya, itu juga tidak wajib. Boleh dibaca, boleh tidak. Nah, kalau kita menjadi makmum, nah, tambahan satu lagi. Wajib kita menyebutkan makmuman kalau kita ingin dapat pahala berjamaah. Itu ya. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat sunat 2. Qasad dengan ta'yin. Ta'arud tidak perlu. Ya. Qasad dengan ta'yin. Misalkan apa? Ushallid duha contohnya. Ushallid duha, sahajaku sembahyang duha. Dia kan statusnya sunat ya. Nah, itu kalau tidak disebutkan sunnat duha tidak ada masalah. Dalam sholat sunat yang ada waktu misalkan hanya 2, qasad dengan ta'yin. Fardu 3. Kalau sholat fardu ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Ya, jadi jangan sampai lupa fardhonya itu disebutkan. Ya, sudah sampai di sini. Ada lagi? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah cukup dijelaskan bahwa Al-Fatihah itu kan rukun ya Ustaz ya. Afdolnya terkadang kalau saat kita berjamaah itu baca Al-Fatihahnya itu setelah imam menyelesaikan Al-Fatihah dulu secara keseluruhan, atau saat imam membaca Al-Fatihah ada jeda kita baca Ustaz. Jadi ini kita terkadang suka agak bingung gitu ya. Kalau saat imam agak cepat, terkadang kita suka agak telat gitu loh membaca Al-Fatihahnya. Afdolnya tuh sebaiknya gimana Ustaz? Terus Ustaz sendiri gimana Ustaz? Jadi ini ya, ketika imam baca Fatihah kita disuruh apa? Kita disuruh apa? Nah, ketika imam baca Fatihah kita disuruh diam. Ya, jelas ya ini. Ketika imam baca Fatihah kita disuruh diam. Ketika imam sudah selesai baca Fatihah, imam disunatkan untuk diam sejenak. Ya. Nah, waktu diam sejenak itulah waktu itu digunakan bagi makmum untuk membaca Fatihahnya. Itu yang paling bagus, ya. Nah, yang saya amalkan begitu kalau saya jadi imam. Setelah selesai baca Fatihah saya akan diam sebentar. Bukan mikirin baca surah apa, bukan. Nah, jangan-jangan bingung nih Ustaz nih, baca surah apa nih? Bukan, nungguin makmum baca Fatihah gitu, ya. Nah, setelah kira cukup lah barangkali gitu, baru imam baca surah. Nah, itu yang paling bagus. Ketika imam baca surah, makmum sudah selesai baca Fatihah, makmum dengerin lagi bacaan surahnya imam, gitu.
Ya. Jadi bagi makmum setelah imam selesai baca Fatihah, segera dia baca Fatihah. Makmumnya ya, makmumnya segera baca Fatihah. Adapun imam tunggu sejenak, tunggu sebentar, ya kira-kira makmum itu habis baca Fatihah. Jelas? Jelas ya? Bapak. Kalau misalkan kita belum habis baca Fatihah, imam sudah mulai baca surah, berjalan bareng-bareng, tidak ada masalah, nggak ada masalah itu, ya nggak ada masalah, ya. Ini bel untuk azan atau koma? Kalau pesan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, ini kan tadi kalau kita mau sujud harus nggak ada penghalang ya. Seandainya kalau orang itu kebetulan rambutnya agak panjang, terus nggak pakai topi, kadang-kadang bisa nutup ini sah atau enggak? Ya. Nah, terus yang kedua, kadang-kadang ada orang ruku itu sampai tangannya itu di bawah dengkul gitu. Jadi saya contohnya begini. Ya. Baik. Gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada orang sujud, kemudian rambutnya jatuh ke bawah. Ketika sujud, ada bagian rambut yang jatuh ke bawah dan waktu dia sujud kena juga. Apakah sah sujudnya? Tetap sah. Karena rambutnya itu kan cuma paling sebagian sedikit. Masih ada bagian yang terkena apa? Yang terkena lantai, maka masih dianggap sah. Lain kalau misalkan semua rambutnya itu jatuh gitu ya, digituin semuanya, ya, maka itu nggak sah. Tapi kalau hanya sedikit, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada orang sholat, rukuknya tangannya bukan di lutut tapi bukan betis, ini apa nih? Tulang kering ya, tulang kering. Nah ini apa nih? Ini namanya khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Sunnahnya disuruh di sini, nah dia kelebihan, gitu ya, nggak dapat pahala sunnah, ya nggak dapat pahala sunnah. Sah tidak rukuknya? Sah, rukuknya sah, tapi tidak dapat pahala sunnah, ya jelas nih. Kalau misalkan nggak sampai di bawah, tapi di sini di atas lutut, nah ini yang nggak sah. Kan saya tadi bilang apa? Syarat minimal rukuk adalah tangannya dapat menyentuh lutut. Ya, itu syarat minimal. Kalau kelebihan nggak dapat pahala sunnah, bukan makin banyak pahalanya, tapi malah nggak dapat. Ya, baik, jelas nih. Oke ya. Ada lagi? Oke, bolehlah. Bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan sholat, Ustaz. Saya bertanyakan adalah mengenai niat sholat. Pada saat itu kita menggunakan bahasa Indonesia, boleh nggak, Ustaz? Niatnya menggunakan bahasa Indonesia. Baik. Adapun niat sholat itu kan dia adalah rukun kolbi, ya, rukun kolbi. Nabi sendiri tidak mengajarkan lafaz niatnya mesti gimana. Tidak ada satupun hadis. Nabi hanya mengucapkan hadis secara umum, innamal a'malu binniyat. Baru kemudian para ulama mengajarkan, ya, bagaimana yang seharusnya. Apakah mesti dalam bahasa Arab niatnya itu? Tidak. Niat tidak wajib dalam bahasa Arab. Ya. Niat itu boleh dalam bahasa apapun yang kita faham. Yang penting menepati tiga tadi. Ya, menepati tiga tadi. Qasad, ta'arud, ta'yin. Misalkan dia nggak bisa bahasa Arab, ada orang nggak bisa bahasa Arab, maka diganti, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa misalkan? Aku niat sholat fardu maghrib, gitu, ya kan? Ada tiga tuh, masuk semuanya. Aku niat sholat, qasad, fardu maghrib, qasad, ta'arud, ta'yin, lengkap semuanya, boleh, ya. Yang penting itu semuanya dilintaskan dalam hati ketika dia takbiratul ihram. Niat tidak ada masalah.
Yang tidak boleh ini apa? Yang tidak boleh dalam bahasa Indonesia itu apa, misalkan bacaan Fatihah ya diterjemahin dengan nama Allah yang Maha Pengasih, contohnya gitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau niat masih dibolehkan. Ya, jelas ya. Ada lagi? Oke ya, cukup. Ada lagi? Oke ya. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan rukun yang selanjutnya. Rukun yang ke-10 dan selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين وقنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Besok kita baca kitab Nasaih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.